Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan mengenai pemasaran. Kalau kemarin kita berbicara mengenai bagaimana kita melakukan segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, untuk kali ini kita akan membicarakan mengenai bauran pemasaran atau strategi terbaik untuk mengatasi pasar atau untuk memperoleh pasar ya. Bauran pemasaran ini kita mengenalnya dengan 4P atau 7P. Ini disebut juga sebagai marketing strategi. Oke. Jadi bauran pemasaran ini kalau menggunakan produk itu terdiri dari, maksudnya produknya itu produk yang dapat dilihat ya, hanya manufacture saja, manufacture seperti Rinso misalkan, seperti deterjen, kemudian minyak goreng. Nah, itu kita menggunakannya 4P atau produk, price, place, dan promotion. Tetapi jika barang yang kita jual itu adalah bukan barang, maksudnya hal yang kita jual adalah jasa atau produk yang juga termasuk jasanya, maka ditambahkan dengan 3P yang lain, yaitu people, process, dan physical evidence. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, ini mengenai produk. Nah, produk ini kita bisa membagi menjadi dua ya, secara garis besar ya. Itu ada barang industri dan barang konsumsi. Barang industri berarti kita akan menjualnya ke industri atau disebut juga dengan B2B, business to business. Karena kita bisa jadi menjual barang jadi, barang setengah jadi, barang perlengkapan operasi, instalasi, atau peralatan ekstra ya. Jadi kita tidak menjual untuk dikonsumsi oleh orang secara langsung, tapi hanya untuk dijual lagi kepada perusahaan. Bisa seperti itu. Sementara yang kedua adalah barang konsumsi, yaitu barang-barang yang memang dipergunakan sehari-hari oleh masyarakat pada umumnya. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu convenience good, shopping goods, atau special good. Nah, untuk convenience good ini adalah barang-barang yang memang dipergunakan sehari-hari dan tidak perlu memiliki pertimbangan khusus dalam membelinya. Misalkan odol, sabun gitu, permen, itu tidak perlu pertimbangan khusus. Kita lihat, kita suka, cukup sekali 2 kali kita coba kemudian cocok, maka kita akan langsung membeli barang yang sama secara terus-menerus. Atau kalaupun misalkan kita mau pindah merek, tidak perlu pertimbangan khusus, cukup hanya sekedar melihat, oh ini kok kemasannya cantik ya, atau enggak, kemarin iklannya bagus banget loh, saya pindah misalkan. Tapi tidak perlu dianalisis lagi lebih lanjut biasanya ya. Nggak ada orang yang membanding-bandingkan kandungan-kandungan odol atau gimana misalkan. Jadi kalaupun ada kandungan-kandungan yang dipilih misalkan dalam odol gitu ya, dalam pasta gigi, mungkin biasanya itu hanya untuk yang giginya sensitif, misalkan seperti itu ya. Itu barang convenience namanya ya. Jadi orang nggak perlu pertimbangan khusus lagi untuk membelinya. Tuh. Terus kalau shopping good ini adalah barang-barang yang membutuhkan pertimbangan dalam proses pembeliannya. Sedikit pertimbangan ya, bisa sedikit bisa juga banyak ya. Baju, sepatu, peralatan elektronik dan furniture. Jadi masihlah orang berpikir, kadang-kadang minta pendapat dari anaknya, dari istrinya, atau dari si penjual sendiri gitu. Atau kadang-kadang juga ada yang meminta pendapat dari temannya misalkan. Nah, ini disebut shopping goods. Adapun untuk special good, ini adalah barang-barang yang memang memiliki ciri khas gitu ya. Jadi dia itu spesial banget, seperti contohnya mobil mewah, kemudian kayak barang-barang yang antik, atau seperti lukisan. Kita bilang dia special good. Itu untuk dikonsumsi oleh orang-orang banyak, tapi mungkin orang-orang tertentu saja yang membeli special good gitu ya. Nah, di sini kalau kita berbicara mengenai produk, kita berbicara mengenai kualitas produknya. Mau pakai kualitas apa? Rendah? Boleh, silahkan, tidak masalah. Mau menengah kualitasnya Bu, biar ya standar pasar lah misalkan, boleh. Mau yang tinggi kualitasnya? Boleh. Kualitas itu tidak menjadi masalah, mau rendah, mau sedang, atau mau tinggi. Yang penting kita harus sesuaikan, kira-kira harganya mau seperti apa dan dijualnya ke siapa, kemasannya bagaimana. Intinya harus sejalan dari awal sampai akhir, harus jalan antara barangnya
dan cara mendeliverinya kepada konsumen. Intinya seperti itu ya. Kuantitasnya juga harus sesuai. Jangan sampai ini makanan-makanan yang yang banyak dikonsumsi secara instan misalkan ya, buat anak-anak kosan misalkan, atau buat siapapun juga yang gaya hidupnya instan, tapi dibuatnya besar misalkan kuantitasnya. Nah, jarang. Karena biasanya kalau misalkan yang instan tuh dipakainya untuk orang-orang yang sendiri biasanya ya. Jarang ibu-ibu rumah tangga menggunakan produk yang instan. Jadi nggak perlu dibuat dalam jumlah besar. Misalkan super bubur itu kan kemasannya kecil-kecil, hanya untuk sekali makan saja misalkan. Nggak perlu pakai super bubur untuk berlima misalkan. Nah, itu wasting banget hal-hal seperti itu. Terus seperti mereknya juga kita harus pertimbangkan mereknya, kemasannya, ukurannya, jenisnya, manfaat produk. Pokoknya semua yang embedded kepada produk. Kemasannya mau warna apa? Ukurannya sebesar apa? Tampilan kemasannya mau modelnya anggun, modelnya agak ceria atau seperti apa? Ya, itu harus tergantung pada positioning produknya, ya. Seperti itu. Kalau misalkan kita punyanya komoditas yang ibaratnya tuh ini hanya komoditas biasa Bu, kayak kambing, kayak sapi, itu kan nggak ada produknya. Nah, justru malah produknya ada. Kalau kita bicara mengenai kualitas, itu kambing juga kan ada kualitasnya. Kita tahu lah breedingnya seperti apa. Tuh sapi juga sama kan. Sapi yang dibiarkan berkeliaran tuh kan biasanya bermasalah dengan cacing misalkan ya. Sementara yang sapi saya Bu itu pasti dijamin sehat Bu, karena gini. Penanganannya bagus, terus vitaminnya bagus. Nah, ini berarti kita bicara kualitas produk. Seperti itu ya. Terus mengenai price sekarang nih. Berapa harga produknya? Ini tentu saja kalian lebih paham, tapi untuk mencari harga produk harus dipertimbangkan bagaimana posisi harga dibandingkan pesaing. Atau enggak, Bu, ini menurut pesaing sih ini kita paling mahal misalkan. It's okay. Even itu menurut pesaing paling mahal, yang penting menurut konsumen kita seperti apa. Kalau misalkan produk itu memiliki value yang lebih, memiliki nilai yang lebih menurut konsumen, akibat pemasaran kita yang bagus dan memang produknya itu lebih sesuai dengan keinginan konsumen, dimodifikasi misalkan ya, maka menjadi lebih tinggi harganya dibandingkan pesaing tidak masalah selama kita bisa tahu yakin bahwa memang produk kita tuh memiliki value di mata konsumen gitu ya. Terus seperti begitu ya kalau price. Tapi jangan sampai kita kasih harga terlalu tinggi untuk barang yang kualitasnya rendah banget. Nah, ini berarti akan terjadi penipuan. Ini berbahaya. Memang perusahaan akan untung, tapi dalam jangka pendek saja. Kedepannya orang-orang bakal lari. Atau kebalikannya, justru malah kalau misalkan barangnya biasa-biasa banget sebenarnya ya, barangnya bagus banget, dikasih harga murah juga menurut para pakar pemasaran masalah juga gitu. Kenapa barang kualitas bagus dikasih harga terlalu murah? Sementara orang-orang itu punya willingness to pay yang lebih tinggi misalkan. Jadi, dan nanti orang-orang akan jadi underestimate ya. Anda bayangkan sebuah produk kosmetik misalkan ya, bagus kualitasnya, tapi dijual hanya Rp5.000 misalkan pelembab misalkan. Tapi kualitasnya ini bagus banget dan dia yakin betul bahwa ini adalah kualitas yang sangat bagus. Rp5.000. Apakah kira-kira orang-orang bakal banyak yang beli misalkan? Orang-orang akan banyak beli, tapi kan keuntungan perusahaan itu akan rendah. Dan buat apa melakukan seperti itu? Bahkan orang-orang jadi menganggapnya itu murahan, produk murahan gitu. Nah, jadi kita juga harusnya pertimbangkan bagaimana pendapat pasar terhadap produk kita gitu ya. Kita memvaluekan makanan kesehatan kita tuh sangat-sangat bagus, berkualitas. Ini adalah obat herbal berkualitas, tapi dijual harga murah banget juga. Nanti tidak ada yang memberikan apresiasi seperti itu. Jadi harus pandai-pandainya melihat bagaimana perspektif konsumen terhadap pricing yang kita berikan. Nanti orang-orang nyangkanya, oh ini pasti barang nggak bagus nih, nah gitu ya. Terus kemudian untuk place, ini dijual kemana aja dijualnya. Kemudian siapa nanti yang bakal menjualnya? Apakah kita distributornya siapa misalnya? Apakah kita menjualnya ke warung-warung atau ke supermarket atau ke swalayan tertentu saja, atau ke toko-toko kue di sekitar tempat pariwisata misalkan, atau dijualnya di pinggir jalan. Kayak kalau komoditas tuh kan biasanya dijualnya di pinggir jalan kayak kambing misalkan ya, atau tempat-tempat tertentu yang memang khusus untuk penjualan kambing atau sapi misalkan seperti itu. Jadi
kalau untuk hortikultura mungkin dijualnya di daerah mana gitu, di pasar misalnya ya. Jadi kita harus tahu, terus kemudian kita mau jualnya kemana, place-nya. Jangan salah, banyak orang-orang yang menjual buah-buahan tuh dari Palembang, itu bawa nanas sampai ke Jakarta. Perjalanan segitu jauhnya dijual ke Kramat Jati Jakarta misalkan ya. Tapi ya itu worth it karena memang dibayar di pasar induk itu lebih mahal. Jadi masih ongkos kirimnya masih kena lah gitu harganya. Dibandingkan kalau dia jual di lingkungan sekitarnya dia saja gitu di Palembang gitu. Kayak buah-buahan dari Bali juga kan banyak yang masuknya ke Kramat Jati gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Atau kita mau menjual secara internasional misalkan. Nah, kita juga harus paham berarti pangsa pasar internasional kita sudah masuk belum? Kalau emang masuk, ya jangan khawatir, jual aja ke pasar internasional ya. Selama memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah P yang keempat untuk produk ya, ataupun jasa sebenarnya. Ini adalah promotion, yaitu langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh perusahaan agar konsumen mau membeli produk kita. Agar informasi-informasi yang kita ingin konsumen peroleh itu diperoleh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini nggak boleh ada noise, jangan ada noise gitu. Jadi cara berpromosi yang tepat itu akan mendeliver message yang bagus dan sampai ke konsumen sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ibarat berkomunikasi gitu ya kalau promosi itu. Ibarat berkomunikasi, kita nyambung nggak sih gitu sama konsumennya, sama pendengarnya, sama audiensnya, nyambung nggak sih gitu. Terus apa yang kita sampaikan terdeliver nggak sih, mereka paham nggak sih maksudnya apa. Nah, itulah promosi. Jangan sampai kalian mencari brand ambassador yang salah saat promosi, atau timing saat kalian promosinya itu kurang tepat. Sebagai contoh, kalian mau promosi via YouTube. YouTube-nya produk kalian adalah pariwisata, tempat pariwisata misalkan ya. Terus kalian cari tempat pariwisata untuk keluarga, konsep kalian tempat wisata untuk keluarga. Terus kalian cari YouTube-nya YouTube lagu-lagu bule misalkan. Menurut kalian tepat apa enggak? Bisa tepat, bisa enggak. Tapi menurut saya itu agak-agak wasting. Biasanya pengambil keputusan dalam berwisata itu biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu yang memberikan saran pada bapak-bapak. Oleh karena itu paling tepat justru malah pada saat YouTube yang terkait demo masak lah misalkan ya, atau pengajian, atau fashion atau kosmetik. Nah, masukin iklan pariwisata misalkan ya, wisata bersama keluarga di daerah Ciampea misalkan seperti itu. Jadi kalian harus paham betul bagaimana kita melihat konsumen kesukaannya apa, terus kita bisa masuk ke sana gitu biar nanti promosinya itu terdeliver sampai efektif namanya ya, sesuai dengan targetnya. Seperti itu. Mau pakai apa? Mau pakai diskon, spanduk, atau misalkan direct marketing. Jadi direct marketing itu berarti langsung jualan turun ke lapang gitu ya. Jadi bahkan ada juga yang kalau kalian lihat tuh kayak SPG gitu kan di pinggir-pinggir jalan, atau enggak SPG di swalayan misalnya. Kalau lagi promo-promo tertentu misalkan. Nah, itu mereka juga beberapa diantaranya menggunakan direct marketing. Ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah untuk produk jasa. Jasa ya. Biasanya juga banyak barang-barang yang campur jasa. Seperti restoran misalnya ya, atau tempat pariwisata tadi kan. Nah, ini dia campuran sebenarnya. Nggak semuanya jasa, ada produknya juga yaitu makanan. Kalau produk pariwisata juga sama ya, ada makanannya ya. Nah, diantaranya ditambah dengan 3P yaitu people, physical evidence, dan proses. Nah, people ini adalah sumber daya manusia yang memberikan pelayanan. Misalkan nih, kasir kan, terus kemudian juga cleaning service misalnya ya. Terus ada lagi pelayan yang membawakan makanan, atau satpam. Bahkan sampai ke satpam pun harus diperhatikan. Jangan sampai kita punya satpam jutek gitu misalnya ya.
satpamnya jutek, kasirnya cuek, terus pelayannya juga kayak yang pengen buru-buru dan kayak nggak sabaran saat nungguin order. Nah, ini akan bermasalah ke depannya. Apalagi cleaning service-nya males untuk ngebersihin kamar mandi, toilet misalkan ya, atau cleaning service-nya bolak-balik terus di area pariwisata dengan pakaian yang leseh gitu, dengan mohon maaf misalkan ya kotor misalnya. Nah, ini juga akan bermasalah pada citra usaha yang kalian buat. Jadi kalau people-nya itu harus ramah. Walaupun kalian menjual produk komoditi misalkan ya, komoditi misalkan kayak jualan ikan, jualan sapi, kambing. Kalau langsung jualnya itu ke konsumen, diusahakan itu ramah, itu nomor 1 deh. Itu diusahakan. Kalau jualnya ke penjual lagi, mungkin ramah penting. Tapi yang terpenting adalah kemudahan dalam pembayaran kah, misalkan, atau enggak kesesuaian dengan perjanjian produknya misalkan. Tapi kalau untuk yang direct biasanya pelayanan keramahan itu buat orang-orang yang di front line, di depan, di frontlinernya itu jadi sangat penting banget. Jadi kalau misalkan produknya itu yang berkelas, ya pakai baju berkelas juga dong gitu ya. Kalau misalkan produknya itu santai, terus kemudian untuk anak-anak muda ya nggak usah pakai rapi-rapi juga. Ya cukup baju yang casual, misalkan baju-baju casual dan ramah dan asik gitu kan, santai. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan karakteristik pangsa pasar kita gitu ya. Tentang proses nih, yang ke-6 proses, yaitu alur pada saat menikmati jasa gitu. Misalkan ada orang yang melakukan reservasi via telepon misalnya ya, minta supaya dikasih bookingan lah gitu tempat, atau enggak mungkin kalau sekarang bisa reservasi via online ya. Nah, itu nggak boleh dibikin ribet. Kita harus membuat gimana caranya agar konsumen tuh bertransaksi dengan mudah dan user friendly gitu. Si alatnya tuh, alat aplikasinya itu harus user friendly. Nah, inilah salah satu kemudahan yang akan nantinya membuat konsumen itu terus-menerus berlangganan dengan produk kita gitu ya. Terus seperti proses pembayarannya, jangan sampai udahlah perusahaannya besar, tempat usahanya besar, tapi di tengah kasirnya tulisannya cash only. Ah, ini berat ini. Apalagi bikin restoran di mall-mall misalnya ya. Restorannya besar sampai ngambil 4 kapling tapi hanya cash only. Susah. Karena zaman sekarang orang-orang pada nggak bawa cash terlalu banyak. Mereka udah pakai debit card atau credit card. Jadi mesti ada electronic data channel, EDC gitu ya, untuk swipe machine gitu. Seperti itu. Itu adalah prosesnya. Terus kemudian saat dia pesan, kemudian saat dia dilayani, saat diulang pesanannya misalnya ya, itu kan biasanya kan suka ada SOP-nya ya. SOP-nya, ibu bagaimana, ada yang bisa saya bantu, selamat siang ibu, ada yang bisa saya bantu misalkan, oh iya ibu mohon maaf ini pesanannya ya bu ya, saya ulangi sekali lagi. Nah, hal-hal seperti itu justru malah yang sangat membuat konsumen tuh merasa tenang gitu. Oh iya bener ya, dia perhatian sama pelayanan kita ya, misalkan kayak gitu. Atau kalau misalkan untuk komoditis juga sama ya. Bagaimanapun juga yang namanya proses itu harus sesuai alurnya. Kemudian nanti dibawa barangnya, dikembalikan, di deliver ke konsumennya misalkan dalam waktu 5 menit misalkan. Jadi itu proses. Jangan biarkan konsumen menunggu terlalu lama. Jangan pernah biarkan konsumen menunggu terlalu lama. Apalagi dilayani oleh orang yang jutek misalnya, hati-hati ya. Jadi kita mesti paham bagian depan nih, harus orang yang ramah pokoknya bagian depan tuh. Karena nanti akan pengaruhi proses. Gitu ya. Kemudian yang terakhir dari 7P adalah physical evidence. Physical evidence itu adalah bukti dari fisik yang menunjukkan bagaimana karakteristik produk kita atau bagaimana positioning kita terhadap konsumen misalkan ya. Ibaratnya kayak gini, kita kan suka masuk ke suatu tempat fast food misalnya ya. Tempat fast foodnya itu ada seluncuran, kemudian ada tempat bermain anak-anaknya, ada mandi bola misalkan. Nah, kita akan langsung berpikir bahwa oh ini memang fast foodnya untuk keluarga gitu. Atau kita membuat tempat makan tapi ada tempat mainnya, ada tempat olahraganya, tempat mainnya, ada tempat
trekking buat anak-anaknya misalkan kayak gitu. Jadi sambil ibu bapaknya makan, anak-anaknya masih bisa bermain-main dulu, misalkan seluncuran. Oh berarti ini memang warung makannya atau restorannya adalah untuk keluarga. Nah itu kan jadi mencirikan gitu ya. Terus kalau misalkan toiletnya itu bersih ya, terus tempat duduknya juga rapi, bersih dengan nuansa-nuansa sofa, misalnya sofa-sofa yang homey gitu. Oh berarti ini tempat nongkrong nih gitu. Orang mikirnya langsung, oh ini tempat nongkrong. Bisa buat keluarga, tapi kebanyakan dipakai buat kafe-kafe. Di kafe-kafe. Jadi di kafe-kafe itu biasanya tujuannya adalah bukan untuk menjual makanan sebanyak-banyaknya sebenarnya. Makanannya bisa aja dikit. Tapi kita kasih mereka servis kenyamanan. Oleh karena itu di kafe biasanya tempatnya lebih asik, lebih nyeni, lebih enak gitu dipakai buat nongkrong lama-lama. Karena yang mereka jual emang bukan makanannya aja, tapi tempat nongkrong. Di situ makanya dikasih wifi gratis gitu ya misalkan ya. Cuma memang kalau kafe pasti harganya mahal. Itu bedanya. Karena dia konsepnya aja udah kafe gitu. Harganya mahal buat nongkrong sepuasnya. Tapi kalau misalkan restoran fast food kayak KFC, misalkan McD, Pizza Hut, itu kalau kalian terlalu lama nongkrong ditanyain sama si pelayannya, Bu, Pak, ada lagi yang mau dipesan? Nah itu supaya apa? Iya bener banget. Itu sebenarnya ngusir kalian keluar karena apa? Karena ini fast food gitu. Dan memang banyak orang yang ngantri, ini restoran bukan untuk diciptakan untuk homey-homey santai-santai. Kecuali ada beberapa tempat KFC yang memang konsepnya cafe ya. Dan kita lihat dari alunan musiknya juga beda. Musiknya itu musik yang agak-agak ngepop gitu. Jadi diusahakan nggak terlalu betah-betah lama-lama gitu supaya saat kita makan tuh disesuaikan gitu dengan kondisinya. Terus kemudian cahaya lampunya terang. Kalian cek sendiri deh kalau nggak percaya. Cahaya lampunya biasanya terang. Terus lagunya lagu-lagu yang agak-agak ngepop gitu. Nggak bakal ngejazz gitu. Kalau kita masuk ke kafe lagunya ngejazz gitu misalkan. Kalau kita ke warung masakan Sunda, lagunya lagu-lagu Sunda gitu kan, lagu-lagu kayak orang nikahan gitu kan. Itu kan jadi seru gitu sambil diiringi sama kolam ikan yang ada suara percikan air ke kolam ikannya itu kayak pancuran air. Nah, sambil kalau kata orang Sunda ngerelek gitu ya, cai ngerelek gitu dari bambu. Terus kemudian kita dengerin lagu Sunda gitu. Terus ngelihat ikan. Nah, itu cocok banget untuk restoran Sunda yang family type gitu. Nah, seperti itu. Jadi proses physical evidence nih akan sangat menentukan sekali bagaimana image konsumen terhadap produk yang kita jual. Seperti itu. Ini yang harus diperhatikan dalam menganalisis kelayakan terkait dengan pemasaran. Itu karakteristik produk yang disenangi pasar potensialnya apa aja sih gitu. Kira-kira mereka sukanya yang kayak gimana produknya. Kalian harus paham ya. Pokoknya kalau misalkan buat anak-anak yang ABG itu yang pada labil-labil misalkan produknya tuh sukanya kayak gimana sih. Mereka sukanya mungkin yang bukan masalah kualitas banget misalkan, tapi masalah yang penting orang ambassador-nya beken misalkan seperti itu ya. Karena mereka amat mudah terpengaruh kan biasanya kan. Terus tingkat harganya kira-kira berapa yang perlu dijangkau. Kelebihan produk kita dibandingkan pesaing itu apa? Ini wajib dianalisis. Jangan sampai kita punya barang jualan gak punya diferensiasi. Artinya kalian akan sama aja dengan yang lain. Ingat ya, untuk bagian diferensiasi kalian cek lagi sebelumnya. Saya udah kasih tahu, cek sebelumnya di bagian STP. Kita bisa melakukan diferensiasi. Terus tingkat harga produk pesaing kira-kira seperti apa? Apakah kita punya value lebih dibandingkan pesaing? Kalau kita punya value lebih, nggak apa-apa, kasih aja harga lebih tinggi, nggak masalah ya. Terus apalagi kalau misalkan pelayanannya bagus ya, itu pasti kalau buat kita targetnya menengah ke atas, jangan mikirin harga deh. Kalau menengah ke atas, yang penting pelayanan buat mereka. Pelayanan sama kualitas barang, harga nomor 2 ya. Jadi itu kita mainnya kayak gitu ya. Terus kemudian soal distribusinya kira-kira ada apa enggak. Terus, jangan sampai kita bikin barang kita nggak tahu siapa yang bakal nyebarinnya. Kita nggak punya orang buat masarin misalkan, atau enggak kita nggak punya kendaraan, sewa ke orang terlalu mahal. Nah ini harus dipertimbangkan betul-betul. Kalau kalian baru masih skala kecil misalkan jual kambing, ya nggak usah beli mobil call juga gitu kan, cukup pakai motor kan masih bisa delivery gitu. Jadi kalau misalkan emang memungkinkan, ya udah berarti kita yang mendistribusikan seperti itu ya. Terus daerah mana yang akan jadi sasaran penjualan diperhatikan. Harus daerah yang betul-betul membutuhkan produk kita.
Tapi jangan terlalu sempit. Saya menjual di daerah Ciawi, ya elah jangan atuh. Orang-orang Ciawi juga kan ada tahap jenuhnya. Jadi kalau misalkan udah tahap jenuh, nanti mereka nggak bakal belanja ke kita, apalagi berikutnya snack. Snack itu berat untuk dijual dalam proses kontinu kalau kita hanya jual sedaerah Ciawi aja. Paling income-nya berapa lah, nggak bakal bisa menutupi kebutuhan hidup ya. Tapi kalau misalkan snacknya itu memang kita jualnya Ciawi dan misalkan arah puncak, misalkan arah pariwisata, nah itu masih punya kemungkinan lebih besar untuk bisa dikembangkan. Seperti itu ya. Jadi berpikirnya harus berpikir agak besar, jangan berpikir ruang lingkupnya terlalu kecil. Ini bisnis buat menunjang kehidupan kita loh nanti ke depannya gitu. Jadi kita mesti berpikir ini kita mesti bikin bisnis yang continue. Oke? Yang artinya kita bisa menghidupi orang-orang yang ada di bawah kita, yang jadi pegawai kita. Termasuk menghidupi diri kita sendiri dan keluarga kita. Kira-kira harus berapa omsetnya? Kalau hanya snack-snack ringan dengan omset 1 juta, 5 juta per bulan, ya dibagi-bagi sama karyawan paling cuma beli pulsa aja nanti ya. Jadi kita mesti berpikir jangka panjang seperti itu ya. Terus media promosinya mau pakai apa, alat promosinya apa, nah itu harus dipertimbangkan lebih lanjut. Oke, habis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian kuliah kita kali ini terkait dengan 7P. Saya harap kalian bisa lebih banyak mengeksplorasi terkait 7P ini untuk komoditi atau produk yang akan kalian kembangkan sesuai dengan pertemuan kita yang terakhir di kelas. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.